Ya oke kan, kali ini kita akan coba mengobrol-ngobrol santai ya mengenai keluhan di beberapa motor, terutama ini yang kita bahas kali ini adalah pada motor Vario series. Vario 110 karbu, Vario 110 karbu yang tekno, ada lagi Vario 110 FI yang starter kasar, ada lagi yang fast starter halus 4 ya, terus Vario 125 out KZR new, terus new, terus ada lagi 150 yang new. 2020 ada loh itu produksi lagi loh, yang 2020 di STNK kemarin ada orang yang kesini juga ternyata produksinya 2020 masih ada. Terus kelas 160 sangat banyak, lebih dari 10 sepaham saya. Nah mungkin kali ini yang paling fenomenal ya, yang paling fenomenal apa yang menurut Mas rasakan? Nanti kenal guys lagi. Oh iya, ini minta dikenalkan ya. Jadi ini adalah kameramen saya sekaligus pengguna Vario 125 tahun 2018. Nah, dia ini awal mulanya itu dulu dia waktu masih di ya nanti di strip aja, itu di sensor aja ya. Lah. Ya. Nah, itu dia kalau gerdek dan dia pakainya di Jogja, di area-area ya muter-muter Jogja lah. Itu musuhnya gerdek. Nah, iya kan? Iya. Nah, terus gerdeknya itu kayak apa Mas? Coba nih pegang sendiri dan coba katakan. Ya, gerdek gimana lagi, seperti yang dirasakan sama banyak pengguna Vario mungkin ya. Nggak perlu saya jelaskan. Oke. Nah, Intinya mungkin dulu masih rutin servis di bengkel resmi juga. Misal servis hari ini nggak gerdek selama 3-4 hari, setelah itu langsung gerdek lagi. Dan itu kayak gerdeknya kayak permanen gitu ini loh. komplain nggak itu? Ya sebagai orang awam ya nggak berani komplain sih, karena aku pikir itu emang kayak ya emang karena mungkin partnya yang kurang atau apa, Nah, semacamnya lah. mungkin catatan bagi seperti orang yang kameramen ini ya, itu kalau untuk pihak dealer resmi atau pihak showroom atau pihak bengkel resmi beres itu mungkin kasih banner yang besar mengenai kalau masih ada kendala atau keluhan sebelum atau beberapa hari, misalnya 7 hari itu silahkan komplain. Nah itu dulu waktu 2021, tapi ini bukan yang pertama. Ini saya ingat saya yang ketiga atau kedua, saya lupa. Dulu kampas dia itu langsung saya hajar pakai mangkok ini. Nah, kartel lurus milik saya. Nah, nanti ada videonya, banyak kalian spill sendiri mangkok saya kayak apa. Tapi ini yang V1. Nah, dulu waktu pakai V1 saya ini benar-benar cuman saya kartel aja tanpa saya kasih lubang-lubang berlebih. Rasanya gimana Mas dulu waktu setelah pakai mangkok ganda saya ini dulu? Ya di awal ya masih kerasa slip-slipnya seperti yang kita duga ya, karena masih butuh waktu buat bentuk alurnya di kampasnya atau katamu. Dan itu beneran masih kerasa sekitar 50 sampai 80 kilometeran lah kepake. Tapi itu udah beda banget rasanya daripada yang pakai mangkok ganda biasa. Udah lebih kerasa tenaganya pas akselerasi awal itu. Geseknya Hilang. Dulu pernah pakai bearing seater juga. Oh iya. Tapi itu bikin rusak apanya dulu itu? Nah, kalau bearing seater ya, bagi yang suka pakai bearing seater atau ganjel pelor, karena ini kameramen saya ini dulu paling seneng kalau berhatiin per CVT. Nah, tapi dulu saya larang kalau ganti per CVT yang kayak gini ini, ganti yang kuning kayak gini ini saya larang. Karena kenapa? Karena dia untuk bekerja, untuk harian. Ya, kalau untuk harian benar. kerja bukan untuk cari gadis, itu cukup ini aja, yang standar-standar aja. Nah, itu saya masih ada juga nih berita ini. Ini jalan isinya 2 malahan, ini berat ini. Nah, kenapa nggak dikasih? Kenapa dulu pilihnya ini? Karena dulu pengennya tuh gerdek hilang. Oke, ini solusi pertama. Bertahan sebulan ya. Ya, sebulan bertahan. Nah, sebulan. Kurang lebih. Terus dia keracunan sendiri sama konten lain pakai ganjel pelor. Nah, padahal itu ganjel pelor itu ya kayak fungsinya cuma ngerasin per ya. Tapi gimana Mas, ada perbedaan nggak itu? Iya, perbedaan ada. Gerdeknya emang hilang. Tapi setiap kali buka dan servis ya pasti ada yang harus ganti. Apa kayak senane sih lagi. Oh, ini. Lali aku. Nah, kalau yang sering diganti itu kalau pakai bearing seater atau pakai ganjel pelor yang kena ini lahar bambu pada puli belakang.
Ini puli belakang. Nah, ini puli belakang toh. Nih. Nah, ini di lakernya ini loh yang ini. Nah, Iya, Nih. itu pasti diminta ganti setiap kali buka. Tapi kan waktu itu belum nemu solusi lain, jadi ya tetap pakai bearing seater sama ganjil pelor. Ya ini kan orangnya minta di ganjil pelor sama kameramen saya. Ganti ganjil uangnya bukan nih? Ganti ganjil uangnya. Jangan orangnya bos. Jangan orangnya. Kenapa kok ya. misalnya kok ini cepat rusak? Kenapa kok ini cepat rusak? Karena ini rasionya belakang ini ketika mau buka gini ini berat. Alhasil tenaga ngempet di sini. Mungkin yang saya rasakan seperti itu. Yang saya analisa ini teori saya, mohon maaf kalau salah. Namun nyatanya ketika sudah cabut bearing seater dan ganjil pelor gimana Mas rasanya? Dan pakai mau ganda? Iya lebih enak, jauh lebih enak dan ya nggak banyak ganti lah, nggak banyak ganti apa Ininya gitu. mulai agak sembuh ya, misalnya awal rusak tuh setiap kali 3.000 udah rusak ya dulu ya, setiap kali bongkar ya. Udah. Nah itu jadi 6.000. Pokoknya tiap kali servis rutin yang buka bersihin CVT kami mengecek itunya, Pasti itunya rusak. minta ganti. Gitulah. Nah salah satunya itu yang larisin, yang pakai apa rasio berat itu yang di belakang. Nah tapi kalau misalnya udah pakai mangkok saya ini pakai ini aja, ini udah nggak perlu yang lain-lain. Kalau memang ada kayak di kecepatan 40 sampai dengan 60 itu biasanya persentri kalian coba ganti aja yang baru. Ya baru. Tapi Mas, misalnya udah baru kok masih muncul ya itu jarang sih. Jarang. Kalau misalnya baru tapi kok masih muncul itu kalian bisa ganti persentrinya ke 1000 rpm. Tapi awal-awalnya agak lemot, agak berat tarikannya karena kayak gerung, kayak ngeden. Tapi kalau sudah jalan sebulanan tuh udah enak gitu. Beda sama yang 1.500 nggak enak itu gitu. Tapi yang jadi pertanyaan mendasar itu emang ngerdek ya kalau nggak ganti mangkok ganda, pasti selalu ngerdek meskipun udah diservis, dibersihin sebersih mungkin terus tetap ngerdek lagi. Ya kalau menurut saya iya, karena pada dasarnya itu mangkoknya itu kayak gini ya. Ini ketika kampasnya ini mau buka ini tuh kekuatannya yang diterima dari mesin itu tanggung. Enggak ringan sekalian, enggak berat sekalian. Jadi dia gerdek ketika angkatan. Intinya guys, kalau misalnya akselerasi itu dia tuh nempelnya tuh seperti ini. Kalau mangkok biasa itu sama sampai 1/4. Nah sampai 1/4 ya, cuma sampai 1/4 kayak gini. Nah kalau misalnya udah jalan dia baru setengah. Kalau di kartel ini masih belum kartel. Kalau di kartel ya sama aja. Tapi dia nyentuhnya itu dia lebih dikit, lebih ada gret-gretnya sini. Gitu. Nempelnya ini Nggak maksimal. Tanggung. Kalau persentrinya diringanin, ketika di standar 2 dipanasin, roda akan kenceng muternya. Tapi ketika diberatin, persentrinya dikasih yang keras, digas, ini mau buka kayak gini susah. Dia cuma ngempet kayak gini dulu, baru kalau udah mesinnya agak meraung, dia baru kelempar. Nah seperti itu. Contohnya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kalian yang bikin gerdek itu seperti itu. Nah solusinya gimana Mas? Solusinya yang kita harus analisa dan harus kita perbaiki adalah gimana caranya saat muter tanggung ini itu sudah bisa melekat sempurna dengan si mangkok. Nah yaitu kita bisa memodifikasi si mangkok ini, jangan hanya mulus tapi kasih uliran. Oke, kartel kecil boleh, ini masih berupa kartel. Kalau yang sekarang milik saya itu sistemnya bukan lagi kartel, tapi ke grooving. Nah, jadi bukan lagi kartel. Kalau yang V1 saya ini kartel nih, atau Mas. Nih, ini masih tipis-tipis kartel. V1 saya ini mungkin kalau disandingkan ini lebih cocok sama face to face-nya sama proper. Namun kalau di kami itu sudah V3 ya, tentunya sudah banyak evaluasi dan banyak perbaikan, jadinya kami sudah banyak melakukan kajian-kajian dan Die Dauer überall hinbringen. Wir können keine Blockhütte im Wald bauen, wo wir Dauer draufschreiben und dann warten, bis irgendeiner sich verläuft.
sudah berevolusi lebih maju sehingga karakter kami lebih enak lagi gitu. Oke. Berarti kalau mau hilang gredeknya emang harus ganti dengan part custom. Soalnya kan kupikir Vario gredek itu banyak yang mengeluhkan ya. Pengguna Varionya, termasuk aku pengguna Vario. Ngedeknya itu nggak enak paketan emang. Dan mungkin kayak aku di awal dulu nggak mau ganti part custom, maunya yang part standar aja, maunya servis di bengkel resmi aja, karena masih belum percaya kalau ganti part custom itu akan aman. Untuk jangka panjang akan aman atau tidak gitu ya? Iya. Nah, kalau menurut saya ini mungkin bisa jadi PR untuk para insinyur ya.